Kemarin ke Jambi? Ya kemarin ke Jambi kita menghadiri konsultasi nasional lingkungan hidup, lingkungan hidup Indonesia. Oh ya, karena kebetulan tanggal 5 Juni kemarin Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ya, bertepatan di Hari Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup. Itu merupakan momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Jadi kegiatan kita itu dari tanggal 1 sampai tanggal 5 Juni. Oh, di Jambi. Di Jambi ya? Ya. Fokusnya di Jambi, ngapa tidak ke Bengkulu itu? Nah, karena kan konsultasi nasional lingkungan hidup ini kan merupakan forum tertinggi di Walhi dalam pengambilan keputusan setiap 1 tahun sekali. Jadi yang menjadi tuan rumahnya itu kawan-kawan di Walhi Jambi. Dari 28 Walhi provinsi. Jadi kami hadir 28 provinsi, baik dari eksekutif daerahnya dan juga dewan daerah yang tersebar dari 28 Walhi provinsi. Oh, ya. Berarti 28 provinsi, setiap provinsi itu ada walhinya ya? Iya, dari 34 provinsi kita baru di 28 provinsi. Oh ya. Waktu yang hari kemarin itu apa yang diangkat isunya? Nah, kalau yang di Jambi kemarin kita lebih bagaimana kita menghimpun kekuatan. Target besarnya itu membangun wilayah kelola rakyat untuk menuju keadilan ekologis. Nah, jadi isu besarnya itu kan bagaimana wilayah kelola yang wilayah kelola rakyat dari pendampingan Walhi, organisasi rakyat itu terkonsolidasi, kemudian membangun kekuatan untuk menuju keadilan ekologis. Artinya biar nantinya ke depan itu ada wilayah itu mandiri secara ini tadi ya, secara ekologinya tadi. Ya, jadi wilayah kelola rakyat ini kan merupakan konsep ataupun gagasan besar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia sebagai sistem tanding dari ekonomi kapitalistik. Jadi bagaimana masyarakat bisa mengelola wilayah kelolanya itu secara mandiri, kemudian dengan kesadaran yang masif, dan juga mempertimbangkan dari aspek lingkungan hidupnya gitu, baik daya dukung dan juga daya tampung lingkungan hidupnya. Tentunya menjaga kearifan lokal yang ada di situ ya. Itu yang entry pointnya seperti itu. Ya, jadi masyarakat kita ini kan sebenarnya dia dari turun temurun memiliki nilai kearifan lokal. Nah, itu yang harus dikuatkan kembali. Jadi masyarakat kita mengelola secara arif, baik dari sumber daya alam gitu, yang ada di wilayah kelolanya gitu. Nah, kalau kita melihat dari konteks Hari Lingkungan Hidup Sedunia, itu kan sebenarnya ada korelasi antara Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan berdirinya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Nah, kalau kita kembali ke sejarahnya, Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini kan itu di tahun 1972, tanggal 5 Juni 1972, negara-negara yang tergabung di PBB itu memutuskan untuk menempatkan lingkungan hidup itu sebagai tapak dasar suatu ekosistem, satu kesatuan ekosistem ini yang harus didorong oleh negara-negara yang ada di dunia, baik yang tergabung di PBB tadi. Nah, kemudian dari tahun 72, kemudian Walhi di tahun 1980, ya kan, mulai menjadikan isu lingkungan hidup ini itu isu yang harus dipikirkan seluruh lapisan
masyarakat, baik di masyarakat grassroots-nya sampai ke pemerintahnya gitu. Ya. Barat dari tahun 72 itu bola salju inilah yang kemudian semakin isunya semakin besar. Ya. Lahirnya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia di tahun 1980, 15 Oktober 1980. Nah, kita ingat dulu tuh apa yang menjadi latar belakang berdirinya Walhi itu salah satunya kebetulan di tahun 80 salah satu pendirinya itu Emil Salim. Emil Salim ini dulu di Kementerian Lingkungan Hidup kan. Iya. Jadi berdiskusi dengan kawan-kawan, akhirnya disepakatilah harus ada suatu forum yang memang menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah. Di hampir di seluruh Indonesia ini itu seingat saya yang hadir itu 300 organisasi non pemerintah dan juga kawan-kawan dari pemerhati lingkungan hidup lainnya gitu, bergabung menyepakati untuk membentuk suatu forum yang namanya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tadi atau Walhi kan. Iya. Saat ini kita di Walhi baru di 28 provinsi. 28 provinsi. Ya. Nah, sebenarnya yang paling penting dipahami oleh publik ya kan, bahwa Walhi ada itu merupakan dari mandat negara, baik di pasal 28 Undang-Undang 45, pasal 33, kemudian Undang-Undang 32 tahun 2009, kan jelas di situ bahwa itu yang menjadi dasar sebenarnya gitu, bahwa setiap manusia itu berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat gitu. Iya benar. Kemudian bumi dan air beserta isinya yang terkandung di dalamnya itu diperuntukkan dikuasai oleh negara, diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya bagaimana mimpi besar Walhi ini keberpihakan negara ke rakyat gitu. Kita mengembalikan mandat negara itu ke rakyat, yang selama ini pengelolaan sumber daya alam kalau kita lihat ke belakang itu kan sangat ekstraktif sekali ya kan, APH, kemudian HTI, kemudian hubungan skala besar, illegal logging di mana-mana terjadi gitu. Dan gitu, apa namanya itu kekuatan oligarki yang sebenarnya musuh kita para aktivis lingkungan itu salah satunya kan. Ini kita nggak tahu apakah ini musuh atau momok mungkin ya. Momok yang ditakutkan dengan beberapa lingkungan hidup itu ya soal oligarki tadi, bagaimana dia menguasai sebuah tempat dan wilayah itu yang tanpa mempertimbangkan soal lingkungan itu. Nah ini berarti Walhi ini bukan cuma sekedar bicara soal penebangan pohon saja, tidak ya? Ya, tidak. Nah, berarti banyak dia bicara soal masalah ekonomi sistem yang tadi itu yang Mbak Im sampaikan tadi, ya kan? Seperti itu kan? Ya, jadi Ini sorry Im, kan banyak juga orang mengatakan ketika ada isu-isu mengenai lingkungan, Walhi tidak mengambil peran itu. Tapi ketika dia mengambil peran itu, justru mohon maaf ada miring yang orang bicarakan, Walhi ini masuk angin, ketika advokasinya tidak selesai. Nah itu kenapa bisa penyebabnya seperti itu? Sebenarnya menjadi tantangan ini Kak, ujung tombaknya kan ada di pengurus negara, ya kan? Ya, dalam hal ini kita sebut sebagai pemerintah, ya kan? Baik dari pusat sampai ke daerah, gitu. Lagi semenjak adanya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba yang terbaru. Nah, itu kembali lagi ke kewenangan di daerah itu kembali ke pemerintah pusat. Jelas di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, kewenangan pemerintah daerah dalam pengaturan pertambangan itu dikembalikan ke pemerintah pusat, sehingga kalau kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja dan juga Undang-Undang Minerba, pertambangan dan mineral batubara itu sebenarnya
akses partisipasi publik itu semakin terbatas, baik dari komunitas masyarakatnya sampai ke aktivis lingkungan hidupnya. Beberapa waktu yang lalu, kayak kita nih, WALHI kan sebagai salah satu organisasi non pemerintah yang konsennya di isu lingkungan hidup, bagaimana memperjuangkan hak-hak rakyat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kita menggugat Undang-Undang Minerba, Undang-Undang 3 tahun 2000, Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan minerba. Jadi kita JR, Judicial Review. Nah, saya sebagai salah satu saksi pemohon. Ada 4 sebagai penggugatnya, WALHI, Jatam dengan warga 2 orang. Kita sebagai salah satu saksi pemohon. Itu seingat kita di bulan 3 kemarin, ya kan, sidang di Mahkamah Konstitusi melalui online. Kita sampaikan ke Majelis Hakim yang mulia bahwa dengan adanya Undang-Undang 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral, itu sebenarnya partisipasi publik itu semakin terbatas. Kemudian potensi tingkat ancaman, kemudian tingkat kriminalisasi baik di aktivis lingkungan hidup dan juga komunitas masyarakat itu semakin besar, bukan hanya di Bengkulu, ya kan, hampir di seluruh wilayah saat ini sedang mengalami persoalan yang sama gitu. Itu Kak. Jadi kita meminta dengan MK, Mahkamah Konstitusi, untuk menerima gugatan dari kawan-kawan kita di pusat di WALHI gitu. Ya bukannya undang-undang itu untuk saya nggak tahu soal hukum positif dengan negatifnya itu. Tapi bukannya persoalan bahwa ketika undang-undang cipta kerja ini terjadi kan lebih simpel, ya kan? Lebih istilahnya itu bukan memangkas ininya, tapi kan regulasinya itu lebih memudahkan untuk para investor untuk masuk kan. Misalnya gini, misalnya aku ini investor misalnya buka tambang, ya kan. Nah, tentunya kan tidak serta-merta langsung bisa buka itu dan tentunya kan harus ada juga persetujuan masyarakat. Terus itu dampak amdalnya seperti apa, ini seperti apa kan. Nah, kalau sekarang ini kan undang-undang yang bentuknya yang aku baca juga sekilas bahwa pemerintah kabupaten, ya kan, pemerintah kabupaten itu tidak bisa mengizinkan itu kembali ke pusat sekarang ini kan. Itulah yang disebut itu kan. Jadi kalau kita tengok kan beda dengan Undang-Undang 4 tahun 2009 pertambangan minerba kan, walaupun dia fakta di lapangan juga banyak soalan kan, belum ada Undang-Undang 3 tahun 2020. Nah saat ini sebenarnya kalau kita lihat dari kewenangan pemerintah daerah ini itu udah dicabut semua ke pemerintah pusat gitu. Nah kita kemarin mengakses data dan informasi berkaitan dengan salah satu perusahaan pertambangan pasir besi yang ada di Kabupaten Seluma. Ya, contoh itu. Salah satu contoh. Ya, kita akses ke Dinas SDM Provinsi. Itu dia mengarahkan kita untuk bisa akses langsung ke Kementerian SDM. Karena dia melihat bahwa adanya Undang-Undang 3 2020 ini, itu kewenangan daerah udah dialihkan ke pemerintah pusat gitu. Dan juga boleh kita cek, misalkan kayak salah satu pasal yang kita gugat, pasal 162 ini kan pertanyaannya apakah perusahaan ini dia memiliki izin operasional yang lengkap, ya kan. Dari hasil temuan kita ya banyak sekali hasil analisis kita itu banyak sekali cacat syarat, kemudian kewajibannya juga nggak dipenuhi gitu. Iyalah, artinya kita mohon juga dengan para pemerintah untuk benar-benar memikirkan regulasi ini, dampaknya itu, sebab dan akibatnya ketika membuat sebuah regulasi atau undang-undang ini tadi, ya kan? Karena lingkungan buat saya, buat kita lah semua, bahwa itu tidak bisa lepas dari sebuah lingkungan yang sehat sebenarnya. Minum pun harus sehat, makan harus sehat, ya kan? Kalau kita bisa ngutip dalam kitab suci lah, Al-Quran itu kan, tidaklah kami ciptakan engkau kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Rahmat semesta alam ini
bagaimana kita merahmati bumi, Ya. merahmati hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Saya pikir Walhi mungkin konsen ke arah ke situ, memang fokusnya seperti itu, Ya. ya kan? Nah, untuk Bengkulu, tim dalam gerakan-gerakan sekarang ini terkait dengan isu lingkungan, fokusnya di mana gini? Ya, saat ini kan kita masih fokusnya di isu pesisir dan isu konflik agraria. Ya, jadi secara mandat organisasi kita kan sampai di tahun 2025 bagaimana kita mendorong progresivitas gerakan masyarakat sipil untuk memperkuat di basis wilayah kelolanya. Jadi WKR wilayah kelola rakyat yang dikuatkan oleh organisasi rakyat yang didampingi oleh Walhi Bengkulu, itu sebenarnya yang harus kita dorong. Yang pertama, bagaimana masyarakat juga punya pemahaman kapasitas untuk melindungi wilayah kelolanya dari ancaman industri ekstraktif. Ya kan, karena kalau kita tengok di regulasinya di Undang-Undang 32 tahun 2009 bahwa setiap masyarakat itu dia mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, ya kan? Dan juga tidak bisa dipidanakan dan atau diperdatakan. Itu yang menjadi kekuatan bagi masyarakat, komunitas masyarakat. Kalau kita sebagai organisasi non pemerintah, gerakan advokasi lingkungan hidup, kita akan mengawal isu-isu lingkungan hidup yang ada di Provinsi Bengkulu, baik isu kawasan hutan, isu pesisir, konflik agraria, gitu. Kemudian penguatan di kapasitas masyarakatnya, dan juga memperluas di gerakan masyarakat sipil ataupun masyarakat gerakan CSO-nya gitu. Nah, yang menjadi mandat organisasi Walhi Bengkulu selama 4 tahun ke depan, Kak. Aku tuh bingung juga, mengapa lah masyarakat ini agak sedikit cuek terhadap isu lingkungan ini, ya, ya kan? Seharusnya kan siapapun harus ikut andil dalam bagaimana menyehatkan sebuah lingkungan, misalnya tidak boleh menebang pohon sembarangan misalnya, atau tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu sebenarnya hal yang sepele sebenarnya kan. Tapi ini menjadi sebuah manfaat yang luar biasa terhadap lingkungan. Ini dikit-dikit mohon maaf lah, hanya ada masalah isu agraria dikit, ayo melapornya ke Walhi. Terus itu peralihan lahan. Setelah terjadi konflik terjadi, melapornya ke Walhi. Tapi mengapa bisa ada bukan ini ya, tapi aku bertanya ini ya, diskusi be, bisa tidak berproses pencegahannya tuh Walhi dulu yang turun misalnya. Ya, misalnya dalam satu daerah nih, ya kan, katakanlah Kabupaten A misalnya kan, Kabupaten A ini sebelum perusahaan masuk atau perusahaan dalam negeri atau luar negeri, atau mungkin soal peralihan lahan dari sawah ke sawit misalnya kan. Nah, Walhi masuk dulu gitu. Walhi masuk dulu, memberikan edukasi dulu, ya kan, biar tidak ada terjadi konflik lagi. Ya kan, bukan soal konflik antara masyarakat dengan pemerintah, tapi konfliknya tadi kan banyak. Konflik dengan alam itu saya sebut konflik juga. Contoh misalkan ketika tanaman sawit diletakkan di posisi yang dataran tinggi, ya kan, berkonflik dengan alam itu, ya kan, bahaya, bisa jadi banjir, bisa jadi tanah longsor, ya kan. Nah, hendaknya itu ya advokasinya diawali dari situ, Ya, pertanyaan sederhananya gini, apakah setiap korporasi ataupun perusahaan industri ekstraktif itu dia melakukan sosialisasi persetujuan awal atas informasi tanpa paksaan? Artinya kan hak masyarakat di situ kuat. Tapi banyak fakta yang ada di lapangan bahwa sosialisasi itu hanya segelintir orang yang ada di desa, di tingkat tapak gitu. Baik dari pemerintah desa, elit-elit lokal gitu. Sehingga proses sosialisasi dengan masyarakat tadi dari pihak perusahaan itu tidak semua aspek dilibatkannya di situ. Banyak faktanya, sehingga menimbulkan konflik horizontal bersama masyarakat.
Ya kan? Benar-benar. Ya itu kan jelas itu FWIC namanya. Kalau bahasa kita itu persetujuan awal informasi tanpa paksaan gitu. Nah, masyarakat itu mempunyai hak sebenarnya di situ. Dia menerima atau menolak gitu. Tidak terpidana. Ya, dan juga tidak dapat diperdatakan. Tidak dapat diperdatakan. Itu sebagai payung hukumnya, turunan dari Undang-Undang 1945 tadi kan Kak. Undang-Undang 32 tahun 2009. Artinya kalau kita melihat ya sebenarnya masyarakatlah yang menentukan bahwa wilayah yang dikelolanya itu harus dilindungi dari ancaman ekstraktif, baik dia pertambangan, minerba, kemudian perkebunan skala besar gitu, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat faktanya memang yang terjadi bahwa setiap ada sosialisasi baik dari perusahaan ataupun dari pemerintah bahwa akan ada perusahaan yang masuk di lokasi ataupun di desa gitu. Nah, itu masyarakat tidak dilibatkan secara keseluruhan gitu. Hanya segelintir elit lokalnya yang dilibatkan. Tapi memang ujung tombaknya itu ada di masyarakat gitu. Nah. Ya. Itulah yang buat jadi konflik horizontal itu. Ya, konflik sama masyarakat, kemudian konflik dengan perusahaan. Ya. Gitu kan. Dan tidak ada antisipasi kalau di awal kan, itu. WALHI ini kan sebagai organisasi non pemerintah, gerakan advokasi tanpa mandat dari masyarakat, kita juga bagian dari wali lingkungan hidup, ya kan? Ya kan, kita walinya dari sungai, kita walinya dari hutan gitu. Wakil. Iya, kita bisa mewakili. Itu udah cukup kuat legal standing kita dari tahun 1980. Kemudian gerakan kita itu sebenarnya mengembalikan mandat negara tadi. Yang sesuai dengan undang-undang itu. Ya. Saya minum. Iya enggak? Kalau nak merokok, dah apa? Iya. Aku nembaynya kalau itu. Ya, itu nembaynya. Nah, ini agak berat ini isu lingkungan ini karena kompleks sebenarnya isu lingkungan ini kan. Bukan cuma sekedar bukan cuma sekedar wacana, tapi memang harus ada gerakan-gerakan moral yang secara masif untuk terkait masalah isu lingkungan ini kan. Ya. Global warming lah, segala macam lah ini kan. Ya mau tidak mau lah kita harus menyehatkan harus memang berpikir ekstra terhadap sebuah lingkungan ini kan. Itu nih dari bumi. Iya. Betul. Iya, itu nih dari bumi. Jadi kita di beberapa waktu lalu di bulan 3 kemarin. Nah, kita kan mempunyai inisiatif bagaimana kelompok-kelompok muda dia ada keterlibatan dalam isu lingkungan hidup tadi. Kita doronglah kita bentuk sekolah keadilan lingkungan SKL. SKL ini dia merupakan wadah ya kan untuk kaum muda bisa terlibat mendukung kampanye bersama, kampanye isu lingkungan hidup dari 10 komunitas pencinta alam, 25 kader yang tergabung di sekolah keadilan lingkungan tadi. Nah, mimpi besarnya bagaimana kelompok-kelompok muda di Bengkulu itu menjadi leader, menjadi garda terdepan untuk bisa ikut terlibat dalam mengkampanyekan isu lingkungan hidup di Provinsi Bengkulu gitu. Wih, keren itu. Ya, sekolah. Itu dari tingkat SMA. Tingkat mahasiswa pencinta alam kan. Oh, tingkat mahasiswa pencinta. Ada juga. SMA nggak pindah SMA? Nah, kita kemarin itu kan secara mandat organisasinya kan kalau targetnya memang di seluruh lapisan tingkat dari SD, SMP sampai perguruan tinggi target besarnya. Jadi kita mendorong bagaimana kelompok-kelompok muda di Bengkulu ini dia mempunyai mempunyai kekuatan untuk bisa
mengkampanyekan juga gitu nah. Bagusnya dari tuh dari SD malah bukan dari SD itu dari TK Iya, dari PAUD ya. PAUD, iya kan? Bagusnya dari PAUD itu. Kalau gitulah besar-besar ini kamu karat terhadap isu lingkungan ya. Kira-kira rokok ini kenapa ada isu lingkungannya? Ini, Iya. Kalau rokok ini sebenarnya tergantung dengan kebutuhan kan. Kali ini masih aman lah, ada penyedotnya ini. Ya kan harus mempertimbangkan juga dari daya dukung. Daya dukung ini. Ini aman ini. Dan daya tampung tadi. Ini ada kalau luasan. Terus ini. Iya. Lemak lagi tuh mikirkan negara ini sambil merokokin. Itu. Kalau dari penanaman ideologi itu mulai dari TK atau dari PAUD lah ya. Kan cak mano ya tentunya kan ada bentuk silabus atau kurikulum yang pas untuk supaya mengenal ke tingkat anak sekolah kan ya. Contoh yang paling sederhana misalkan anak-anak jangan buang sampah sembarangan ya kan makanya kita baca juga kenapa negara-negara berkembang bukan negara maju ya. Negara maju itu saya pernah juga baca artikel juga itu kan. Jadi mengatakan bahwa saya lebih takut kepada anak yang tidak tidak peduli, tidak jujur, tidak punya integritas yang baik. Ketika anak-anak itu tidak bisa, ketika anak itu mungkin tidak bisa katakanlah menghitung atau apa yang lain eksak dan lain-lain. Tapi ketika anak tidak punya integritas yang tinggi, etos yang baik, ya kan, atau misalkan rasa peduli, itu mereka lebih takut. Nah, saya katakan saya punya teman dia di luar negeri lah ya. Jadi dia katakan mereka itu untuk membuang sampah sembarangan tuh rasanya malu, ya kan? Mau menebang pohon itu rasanya malu, gitu kan? Nah ini karena Indonesia mungkin bisa diomong lah pohonnya masih banyak, mungkin masa bapak bingkas padahal pohon ini penting, ya kan? Kebersihan juga penting. Tengok contohnya gitu nih, sungai di mana-mana sungai, sampah berserakan. Lah tahu ada tulisannya dilarang buang sampah di sungai, masih diterjunkan kawan. Lapo lewat situ, buntang ayam laju. Jadi tercemar lingkungan itu kan. Nah, kalau kita lihat juga di Provinsi Bengkulu sebenarnya yang menjadi persoalan itu adalah bagaimana upaya dari pemerintah itu sendiri. Kita pernah kemarin itu melakukan studi bahwa di Kota Bengkulu saja itu tidak memadai untuk pengelolaan sampahnya gitu, baik dari hulu sampai ke hilirnya TPA. Itu sudah overload, kayak di TPA Air Sepakul overload kan. Ya. Kemudian setiap titik-titik yang ada di kota itu juga tidak memadai dari fasilitasnya gitu nah. Fasilitas tempat pembuangan sampahnya. Itu menjadi persoalan sebenarnya. Pertanyaan seriusnya, apakah perda tentang pengelolaan sampah kota, itu seingat saya itu perdanya itu tahun 2011 atau 2011 itu. Nah, apakah masih relevan dengan kondisi yang ada saat ini? Ya, itu pernah kita diskusikan juga dengan anggota DPR kota kemarin terkait dengan pengelolaan sampah di Bengkulu. Nah, kalau di undang-undang terkait dengan pengelolaan sampah, pemerintah itu kan dia mempunyai kewajiban untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat, ya kan, penyadartahuan ke masyarakat. Nah, itu yang menjadi pertanyaan serius. Apakah selama ini pemerintah kita khususnya di Kota Bengkulu atau juga di Provinsi Bengkulu itu melakukan upaya transformasi ke masyarakat gitu, nah, sehingga kita juga nggak bisa menyalahkan dari masyarakatnya sendiri gitu nah. Kalau kita telusuri lebih dalam lagi bahwa sebenarnya banyak faktor kayak di das Bengkulu aja gitu nah. Das Bengkulu itu kan daerah aliran sungai itu. Iya. Sungai Bengkulu itu kalau dia komprehensifnya dia harus regionnya itu masuk Kota Bengkulu dan juga Bengkulu Tengah itu harus duduk bersama gitu nah, untuk bagaimana resolusinya gitu nah. Jelas kalau di hulunya kan ada 7 perusahaan yang beraktivitas di situ, baik
perkebunan skala besar dan juga pertambangan batu bara. Nah, yang menjadi pertanyaan seriusnya, ini penting bagaimana upaya pemerintah 3P, ya kan, melakukan penataan, kemudian pengawasan dan juga pembinaan, penegakan hukumnya. Penegakan hukum. Pembinaan? Kalau kita pembinaan kan masuk di penataan dari penataan dan pengawasan kan. Kalau kita tengok saat ini kan kayak proses pembiaran gitu, pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Nah, Walhi sudah melakukan upaya bagaimana ini bisa menjadi sebuah evaluasi bagi pemerintah. Kita pernah menggugat salah satu perusahaan tambang di Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, ini menjadi bahan untuk evaluasi bagi pemerintah, melakukan review, kemudian melakukan evaluasi terhadap seluruh industri ekstraktif yang ada di Provinsi Bengkulu gitu. Wow. Ya. Agak ngeri-ngeri sedap kalau bicara soal. Bukan, kita tuh khawatir kalau bumi ini hancur macam itu lah. Iya nih. Kemana lagi? Baratnya generasi ini kan, generasi penerus bangsa ini. Kalau misalkan lingkungan ini ya kayak isu pelepasan kawasan hutan kan di tahun 2019 dari seluruh daerah kan mengusulkan pelepasan kawasan hutan atau perubahan status fungsi kawasan hutan gitu. Nah, totalnya itu kan seluas 53.000 hektar. 53.000 hektar? Ya, dari luasan 924.000 sekian hektar luas kawasan hutan Provinsi Bengkulu, pemerintah Provinsi Bengkulu mengusulkan ke kementerian untuk dilepaskan 53.000-nya. Apa itu? Nah, kalau kita kaji kemarin dan juga kita melakukan ground check, ada indikasi kuat bahwa pelepasan kawasan hutan ini itu juga ditunggangi oleh korporasi tadi, baik dia perkebunan skala besar dan juga pertambangan gitu. Wow. 2019. Nah, sebenarnya yang kita tengok di tata ruang Provinsi Bengkulu itu kita menekankan jangan overlap gitu, mana yang menjadi kawasan zona lindung itu yang harus dilindungi. Malah kalau kita tengok di RT RW-nya yang sebelumnya itu kan overlap. Catchment area, di situ juga ada aktivitas perkebunan, aktivitas pertambangan, bahkan kalau di kota ini makin menjamur perumahan-perumahan yang berada di catchment area. Iya, nggak tahu tempat rawa masih dibangun rumah. Ini kan kalau kita tengok dari perencanaan tata ruang ini kan carut marut gitu. Yang harus dipastikan itu adalah bagaimana misalkan tata ruang Provinsi Bengkulu ini dia harus sesuai dengan fakta yang ada di lapangan gitu. Ada yang zona budidaya, zona lindung gitu. Ya, kita tuh memang berpikirnya untuk kesejahteraan masyarakat galau kan, rakyat dan negara ya. Tapi jangan juga menjadikan lingkungan ini menjadi tidak sehat lagi. Iya. Jadi gimana? Jangan beralibi. Iya, gimana kemudian masyarakat dia targetnya mau sejahtera sementara lingkungannya rusak, sehat, ya kan? Ini nak mancing susah gitu. Ya, kalau kita dulu pernah dapat informasi, kita melakukan wawancara dengan masyarakat di sekitar Sungai Bengkulu. Tahun 80-90-an itu kan masih Sungai Bengkulu tuh masih bersih, masih bagus kan? Ya, ikannya masih banyak. Itu mulai sekarang itu cemar. Ya, karena tadi daya dukung di bagian hulunya itu udah semakin tipis gitu. Daya dukung yang di bagian hulu, kemudian daya tampung yang di bagian hilirnya dia tidak mampu lagi menampung, sehingga material-material dari hulu tadi, ya kan, nggak mampu lagi menampung di bagian hilir tuh gitu. Aku sih sebenarnya setuju kalau soal katakanlah perkebunan, pertambangan. Ya mungkin kan banyak juga pendapatan daerah, pendapatan dan kesejahteraan, tapi jangan overlap atau jangan
apa ya, memang benar-benar harus matang untuk mempertimbangkan itu kan. Ya jangan sampai juga itu ngomong tadi alibinya itu kesejahteraan masyarakat misalnya ini, tapi dampaknya itu tadi yang jadi masalah itu kan dampaknya. Yang menikmatinya hanya sesaat itu kan, atau mungkin menikmatinya segelintir orang. Itu. Dana jamrek, kemudian royalti perusahaan itu juga kan nggak terbuka. Kita pernah dulu dapat data royalti perusahaan itu, ternyata banyak juga yang menunggak gitu. Nah, royalti ini kan ada dia berkontribusi terhadap daerah kan. Kalau kita tengok dari data yang dimiliki oleh Walhi Bengkulu kemarin, ternyata lebih besar lah dana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk infrastruktur dibanding dana yang diterima oleh pemerintah daerah dari dalam bentuk APBD tadi. Dari royalti dalam perusahaan royalti tadi, perusahaan tadi. Waduh, jauh juga itu. Artinya kan yang dirugikan di sini kan ya masyarakat. Kalau ini ya tentunya kan kamu orang melakukan advokasi segala macam, tantangan pasti itu. Ya tantangan itu pasti. Kalau kita tengok undang-undang Minerba yang terbaru kan, itu tingkat potensi ancaman dan kriminalisasi baik di tingkat komunitas, masyarakatnya gitu, dan juga di aktivis lingkungan, itu luar biasa, itu potensinya luar biasa. Sampai sekarang tidak ketir kau tuh. Kalau dibilang ketir, kalau saya sudah siap dengan kondisi yang ada, dengan konsekuensi yang ada, dan juga siap lahir batin, ya, untuk kita fokus di advokasi gerakan lingkungan hidup. Ya bukan hanya di gerakan lingkungan hidup gitu. Nah, aku pikir juga kawan-kawan yang fokus di isu lain juga punya konsekuensinya kan. Mau dimanapun kita fokus berkegiatan, fokus beraktivitas, ya pasti ada konsekuensinya, baik konsekuensi baik buruk lah pasti. Pasti ada. Diintimidasi segala macam itu kan. Tergantung dengan niatan kita sebenarnya kan. Tapi lah biasa itu. Sampai minum kan. Ngeri-ngeri itu kan. Tapi aku yakin lah, selagi niatan Walhi sampai hari ini, aku pikir Walhi tetap niatan baik untuk bagaimana fokus di isu lingkungan ini kan. Soal global warming, soal ya banyak lah hal-hal yang lain yang kamu orang bahas di situ. Khususnya advokasi sampai ke yang ini kemarin ya, yang konflik agraria di Muko-Muko kemarin ikut andil juga itu kan. Kalau kita kan Walhi ini kan sebagai forum kan Kak. Di Bengkulu ada 11 lembaga anggota. Nah kalau untuk konflik agraria yang di Muko-Muko kemarin, itu poros gerakannya ada di kawan-kawan Akar Foundation. Akar Foundation ini kan salah satu anggota Walhi. Nah jadi kita memposisikan diri sebagai supporting system kawan-kawan di Akar. Dan alhamdulillah lah yang kemarin tuh tidak ada sampai terjadi pidana segala macam kemarin tuh kan. Artinya kan kalau kita tengok dari kejadian itu di bulan kemarin itu ya, kemarin, artinya ini menjadi momentum sebenarnya bagi pemerintah untuk melakukan audit, ya kan, melakukan evaluasi terhadap seluruh HGU, ya kan, HGU yang ada di Provinsi Bengkulu, HGU perkebunan skala besar, baik BUMN dan juga swasta. Gitu. Dari catatan kita, dari luasan HGU 216.000 hektar kurang lebih. 216.000 hektar kurang lebih di Provinsi Bengkulu. Se-Provinsi Bengkulu. Ayai. Nah itu ada 60.000 status. 60.000 hektar status HGU-nya itu terlantar gitu. Nah kemudian ya tidak dimanfaatkan, tidak dikelola oleh perusahaan gitu. Nah. Yang expire ada juga? Yang expire ada juga. Ini kan termasuk perusahaan yang secara legal standingnya kan itu masih perusahaan lama. Perusahaan lama ini kan dia termasuk status tanah yang ditelantarkan oleh perusahaan yang lama, di take over oleh perusahaan yang sekarang DDP.
Oh. Nah, Iya, iya. secara legalnya itu juga nggak kuat sebenarnya, karena dia belum ada HGU peralihan dari komoditas yang lama ke komoditas yang baru gitu. Kalau perusahaan yang lama kan komoditasnya komoditas kakao, perusahaan sekarang ini dia komoditas sawit. Nah, peralihan HGU itu nggak ada gitu, dia hanya di take over oleh perusahaan ini. Oh. Habisnya itu di tahun 2025 kalau nggak salah. 2025 habisnya. Iya. Oh iya. Baru tahu juga kok itu. Ya sebenarnya momentum lah bagi Bagi pemerintah ada. pengurus negara ini untuk ya ngurusi rakyatnya gitu. Pertimbangan itu jadi jangan sampai ada konflik-konflik lagi. Iya. Ini Bengkulu ini seringnya hampir setiap tahun pas ada konflik agraria. Pening gitu dengar isu-isu itu tuh. Udah selesai. Berangkat dari Bengkulu kan, udah kejadian di Bengkulu, kemudian kawan-kawan di Wadas meledak, dan kawan-kawan di Sulawesi meledak, sampai 1 orang yang mati ditembak oleh pihak kepolisian kan. Oknum. Ya. itu kondisinya saat ini. Iya. Tingkat represif itu ya makin brutal kalau kita tengok sekarang. Iya. Yalah, memang kondisinya cak ini benar diapo kan. Tapi ya jangan getir lah, walhi aku pikir lagi kelas KWM. Iya. Insyaallah tetap konsisten gitu kan. Ya, karena perjuangannya itu. Kita ini kan sebenarnya mengembalikan mandat negara kan. Jelas di Undang-Undang 45, Undang-Undang 34. Kalau suka dan tidak sukanya orang ini kan, ya biasa aja, no problem lah. Apalagi ini Bengkulu ya kan diprediksi bahwa 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang tempat-tempat industri ini semakin lama semakin berkembang ini. Ya. Dengan pabrik-pabrik mungkin jadi incaran untuk di Bengkulu ini. Nah, walhi mana itu? Ya, jadi gini, kalau kita melihatnya kan gini, proses pembangunan saat ini kan dia lebih ke fokusnya itu bagaimana peningkatan kesejahteraan ekonomi kemudian di masyarakatnya kan. Nah, yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah itu sebenarnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang harus menjadi pijakan dasarnya gitu nah. Ya, dengan kita walhi tidak anti pembangunan ya. Itu sering kita tegaskan. Ini harus sampaikan juga ini dengan para penonton ini bahwa walhi tidak anti pembangunan. Walhi tidak anti pemerintah. Ya kan? Ini jadi catatan juga. Harus dibolkan ini. Walhi tidak anti pemerintah, walhi tidak anti pembangunan, tapi justru walhi sebagai civil society bagian dari sebuah demokrasi berbangsa bernegara ini. Karena juga kan yang harus dipertimbangkan oleh pengurus negara bagaimana daya dukung dan daya tampung lingkungan hidupnya gitu. Nah, kalau kita lihat perusahaan dia mau masuk ke lokasi kan, kayak di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil lah misalkan. Secara peruntukan ruangnya, zona pesisir dan pulau-pulau kecil ini kan peruntukannya untuk zona konservasi, kemudian zona lindung, kemudian zona nelayan tradisional gitu nah. Kemudian zona bencana itu kalau yang ada di pesisir pulau-pulau kecil kan. Sehingga ya kalau kita pikir kalau dia mau dimasukin oleh pihak perusahaan itu akan mempercepat laju bencana ekologi gitu nah. Benar itu memang harus dipertimbangkan itu. Jangan sampai di masyarakat ujung-ujung masyarakat lagi jadi korban. Keunikan kita di Bengkulu ini kan dari wilayah daratannya kemudian wilayah pesisirnya kita ini unik ini. Ya kan sepanjang 500 kurang lebih kawasan pesisir pantai. Kemudian dia juga menjadi bagian dari Bukit Barisan, kawasan penyangga Bukit Barisan yang ditetapkan oleh UNESCO kan sebagai situs warisan dunia baik
TNKS dan juga TNBBS. Nah itu yang sebenarnya menjadi pertimbangan oleh pengurus negara ini gitu. Saya pernah undang Bang Hardi namanya kan. Jadi dia sampai di studio ini. Jadi dia sampaikan bahwa bagaimana untuk membangun Bengkulu ini bukan soal gedung-gedung tingginya, bukan soal industri segala macam, tapi bagaimana dia memikirkan kearifan lokalnya, memikirkan soal budayanya, memikirkan soal banyak hal lah ya. Contoh misalkan kayak Raplesia itu bisa menjadi ikon misalnya kan. Soal kulinernya bisa menjadi ikon. Di samping itu dia memang benar-benar memikirkan kearifan lokal itu tadi. Kan silakan seperti itu kan. Dan aku pikir pemerintah daerah juga pemerintah daerah mampu sebenarnya untuk hal yang seperti itu kan. Ya kan. Dan bekerja sama tentunya ya harus terbuka. Ya kan, harus terbuka menerima masukan, menerima saran khususnya dari Walhi. Jika misalkan mau bangun industri, ya Walhi dipanggil dulu, misalkan didiskusikan dulu kira-kira seperti apa kan itu. Pengennya maunya kita enggak kita. Tapi kita tidak ngerti juga ini kan.